فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarh kitab al-ilm min Sahih al-Bukhari, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam hendak mengambil ilmu dari Khadir alaihissalam, yang babnya diletakkan dalam Sahih Bukhari oleh Imam Al-Bukhari, bab al-khuruj fi talabil ilmi, bab keluar untuk mencari ilmu, rihlah untuk mencari ilmu. Sekarang kita masih berada pada syarah yang disampaikan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, halaman 107, diperhatikan 107 bagian tengah atas itu. Kata beliau, fahuwa fardun furudul kifayah, itu ya, yang mana mencari ilmu, menambah ilmu yang lebih daripada ilmu yang wajib, maksudnya wajib yang aini, adalah merupakan dari perkara yang wajib yang sifatnya adalah kifai. Maknanya idza qama bihil ba'du saqata al-ism 'anil baqi. Makna kifayah itu, fardhu kifayah, maknanya adalah apabila sudah ada sebagian yang melakukannya, qama mengerjakan melakukannya, saqatal ism 'anil baqi, maka yang lain yang sisanya itu gugur dosanya. Paham? Yang lainnya tidak dosa karena sudah ada yang mencari ilmu. Paham? Naam. Itu namanya fardhu kifayah. Nah, jadi idza qama bil ba'd saqata al ism 'anil akharin 'anil baqi. Apabila sudah ada sebagian orang yang mengerjakannya, maka yang lainnya gugur dosanya. Itu namanya fardhu kifayah. Wa man yakunu bihi huwa min khiyarin nas wa min afdalihim, dan barang siapa yang mengerjakannya merupakan manusia-manusia yang dia dikatakan pilihan dari manusia-manusia tersebut dan orang yang paling utamanya mereka. Kenapa? Li'annahu arafa qadral ilm, dikarenakan dia mengetahui kadar ilmu. Jadi dia tahu kadar ilmu itu sangat luas sekali, sehingga dia walaupun sudah mendapatkan ilmu yang inti, dia ingin menambah lagi ilmu yang lain. Karena ilmu sangat luas sekali. Perhatikan, simak itu. Kata beliau, li'annahu arafa qadral ilmi wa badala juhdahu fi tahsinihi. Dikarenakan dia sudah mengetahui kadar ilmu dan telah mencurahkan usaha kerasnya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Fanala minal ajri ma lam yanalhu ghairuh. Masyaallah. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Jadi orang mencari ilmu sabar, perlu mencurahkan usaha kerasnya agar mendapatkan ilmu tersebut. Karena selama dia masih berada dalam limputan atau lingkupan pencarian ilmu syar'i, maka dia dikatakan fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Wa awradal muallif rahimahullah ala hadhihi tarjumah rihlat Jabir bin Abdullah sahabil jalil ila Abdullah bin Unais sahabil jalil. Masyaallah. Di sini muallif kenapa? Al-Imam Al-Bukhari menyendirikan biografi singkat, terjemah yang ringkas di awal permulaan rihlahnya Jabir bin Abdullah. Berapa bulan? 6 bulan perjalanan. Nah, barakallahu fikum, untuk mendapatkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais. Kita lihat kenapa sebabnya. Nah, kata beliau, al-muallif menyendirikan di sini di dalam bab yang diletakkan Imam Bukhari di awal permulaan kemarin tentang rihlahnya Jabir bin Abdullah ke Abdullah bin Unais. Dua-duanya sahabiyan jalilain. Tujuannya apa? Liyasma' minhu haditsan wahidan.
Jabir bin Abdullah rihlah sebulan loh, enggak sembarang sebulan. Itu pun hanya dalam rangka apa? Agar mendengar satu hadis saja, bayangkan. Enggak banyak, satu hadis saja. Karena semangatnya beliau untuk mendapatkan ilmu tadi. Maka ya'lamuhu. Ya, setelah hadis saja yang dia ketahui. Maksudnya karena beliau tidak mendapatkannya, tapi dia tahu bahwasanya ada hadis itu pada Abdullah bin Unais, sehingga beliau rihlah mencari. Wa kanat rihlatu minal Madinah Nabawiyyah ila Ardhis Syam ila Dimashq ala ba'irin. Lihat, bukan Avanza loh ya, bukan Expander, bukan Pajero Sport, nah bukan Fortuner, Ba'ir, lihat ini. Nah, yang mana waktu itu beliau rihlah dari Madinah Nabawiyah ke negeri Syam, ke tanah Syam, bumi Syam, ila Damaskus, ala ba'ir, lihat itu, di atas onta, kendaraannya onta. Onta itu sendiri kan jalannya pelan-pelan, santai, tenang, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Jarang sekali onta itu kencang sekali, jarang sekali. Paling-paling sekencang-kencangnya onta itu masih kalah dengan kuda itu. Ini luar biasa, sebulan perjalanan, bayangkan. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya semangatnya para sahabat waktu itu dalam cari ilmu, padahal satu hadis kan, satu hadis dulu ya, bukan dua hadis, satu hadis saja. Tapi karena semangatnya Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan ilmu tersebut yang ada pada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau berangkat. Kendaraannya apa dia? Onta. Kendaraan onta. Zaman sekarang onta aja mungkin masih bisa dikalahkan dengan sepeda motor kan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekarang ketika sarana fasilitas itu sangat mudah, seharusnya harus lebih semangat lagi. Dulu aja para sahabat yang fasilitas masih minim itu ada berangkat sebulan bayangkan naik onta. Masya Allah, kita lihat wal masafah tawilah, dan jaraknya itu panjang. Jaraknya panjang. Walakin ra'a bi anna ittila'ahu ala hadzal hadits alladhi sami'a bi annahu 'inda akhihi Abdullah bin Unais wa laysa 'inda, ra'a bi anna ar-rihlah qalilatun fi janib al-ittila' ala hadits ma kana 'inda. Masyaallah, lihat ini. Akan tapi beliau memandang bahwasanya untuk mendapatkan hadis tersebut, untuk menelaah dan mengetahui hadis tersebut yang beliau dengar bahwasanya hadis itu ada pada saudaranya Abdullah bin Unais dan tidak ada di sisinya, dia berpandangan bahwasanya rihlah ini sedikit loh. Walaupun sebulan dinilai sebentar. Paham ya? Walaupun sebulan dinilai sebentar, bayangkan. Karena apa? Karena ingin mendapatkan ilmu lagi. Makanya misalkan suatu ketika ada rezeki, ada harta yang melimpah, misalkan rezeki lah, orang tua dimudahkan atau antum dimudahkan berangkat belajar ke Timur Tengah sana, jangan cuma 2 tahun 3 tahun pulang, 5 tahun pun masih lanjut lagi. Nah, karena yang didapatkan bukan satu hadis, banyak ilmu di sana. Ini bayangkan satu hadis, masya Allah. Kelihatannya masafah tawilah 1 bulan, tapi beliau anggap itu sesuatu yang sedikit karena ilmu tadi, barakallahu. Makanya di sana walaupun antum darahlah ya, karena pelaksanaan itu beda dengan hanya bayang 10 tahun panjang. Kalau dilaksanakan cepat sekali itu berjalannya. Sahih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada 10 tahun. Anda saksikan sekarang bagaimana perputaran waktu sangat cepat kan? Cepat sekali. Kemarin Jumat, ya kan? Nanti besok Kamis, Jumat lagi. Cepat nggak kan? Cepat sekali. Jadi kalau cuma 10 tahun, antum buktikan kalau kurang percaya. Digunakan untuk mencari ilmu itu sangat pendek sekali, cepat sekali perputarannya. Paham ya? Lihat, sebulan perjalanan naik onta. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu hanya ingin mendapatkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Masyaallah. Kita lihat lagi. Akan tapi rihlah qalilah fi janib ittila' ala hadis makan Anda. Ya. Nah, sedikit sekali disebahkan kepada apa? Ingin tahunya, ingin mengetahui hadis barakallahu fiik yang apa? Yang ada di sisi Abdullah bin Unais. Wa huwa al-hadits alladhi bayyana fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'na qisas bain al-khalaiq mu'minihim wa kafirihim, yaitu hadis mengenai apa? Hadis yang Rasulullah menjelaskan yaitu mengenai keadaan qisas yang akan tegakkan nanti hari kiamat, ditegakkan keadilan di sana di tengah-tengah makhluk-makhluknya, yang mukminnya, yang kafirnya. Wa nasul hadis, dan nas hadisnya adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullah tabaraka wa ta'ala al-ibada aw qala an-nas syakka hammam berarti perawinya ya. Nah, ragu di sini. Wa auma bi yadihi ila syam hufatan uratan ghurla buhma. Kami artikan hadis ini yang dicari. Hadis inilah yang ingin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendapatkannya. Hadis mengenai keadaan qisas yang ditegakkan nanti di hari kiamat, ditegakkan keadilan di sana di antara makhluk-makhluk yang ada, mukminnya, kafirnya.
Yaitu nas hadisnya adalah aku mendengar Rasulullah SAW berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan, mengumpulkan hamba-hambanya atau manusia. Seorang perawi Hammam ragu di situ. Wa auma bi yadihi Syam, kemudian beliau mengisyaratkan ke arah Syam dalam keadaan hufatan tanpa beralas kaki, uratan telanjang, ghurla tanpa berkhitan, buhma sendiri-sendiri. Lihat. Makanya kalau ingin selamat dunia akhirat, barakallahu fiik, landasannya itu adalah dari Al-Qur'an Sunnah. Jangan melihat si fulan belum mengamalkan, si alan belum mengamalkan, masa ana suruh beramal, itu enggak jalan seperti itu. Jadi kalau ingin mengamalkan syariat, lihat diri kita. Kita amalkan, yang lainnya cukup kita nasihati, ya akhi taqillah, amalkan. Enggak perlu maksa. Tapi kalau antum ingin mengamalkan syariat, lihat si fulan, si alan, karena enggak mengamalkan, antum ikut-ikut amalan, enggak mengamalkan, salah. Karena nanti lihat di padang mahsyar sendiri-sendiri. Enggak ada berduaan, fulan bin alan dengan si fulan, enggak ada. Sendiri-sendiri, itu pun tanpa beralas kaki, telanjang, tanpa berkhitan lagi. Allahumma salam. Jadi perlu dikondisikan. Amalan kebaikan jangan pernah melihat si fulan si alan mengamalkan, tidak. Kalau mengamalkan kita mengamalkan, jangan. Lihat kepada dalil. Kapan itu dalil datang? Sami'na wa ta'ala. Kita lihat lagi. Qala qulna, kemudian beliau berkata, kami mengatakan, ma buhma, apa itu buhma? Qala laisa ma'ahum syai'. Sendiri-sendiri tidak ada sesuatu apapun bersama mereka. La anak, wala paman, wala kakek, wala istri, wala bapak, wala saudara, wala teman. Tanpa sedikit pun yang bersama mereka. Gak ada satu pun yang bersama mereka. Sendiri-sendiri, bayangkan. Makanya kalau di dunia ini sudah barakallahu fikum merasa minder karena mengamalkan syariat, si fulan enggak beramal, di kampung dikucilkan di kampung, kemudian takut tidak beramal, jangan. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar sendiri-sendiri, tidak bersama si fulan dan si alan. Dan nanti dari kiamat semuanya jadi satu, dikumpulkan laki dan perempuan. Makanya waktu itu Aisyah ummul mukminin, dalam hadis tersebut sampai bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyanzuru ba'duhum ila 'ardhi ba'd?" Wahai Rasulullah, apakah sebagian mereka melihat aurat yang lainnya? Dengan semakna kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'duhum ila 'ardhi ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya lebih ngeri, lebih dahsyat dibandingkan sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Jadi ngeri sekali, enggak sempat gitu loh ya. Ngeri sekali keadaannya pada mahsyar. Dikumpulkan dalam kondisi menjadi satu, lelaki dan wanita telanjang tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri, enggak ada yang berduaan. Mafhum? Kemudian enggak dipisah-pisahkan. Kalau di negara Indonesia atau negara secara dunia lah, secara umum, itu kan biasanya orang-orang yang enggak paham syariat dipisahkan kan? Anak pejabat sendiri, ya kan? Anak rakyat sipil sendiri. Yang orang-orang kaya ada semacam komunitas tersendiri, orang miskin ada sendiri. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar enggak ada itu. Jadi yang satu semuanya. Mulai dari rakyat sipil hingga pejabat negara. Mulai dari siapa? RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, semuanya jadi satu semuanya. Dalam keadaan tanpa memakai sehelai pakaian satu pun enggak ada. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya semuanya akan menghambakan Allah Taala kelak dari kiamat dalam kondisi mereka semuanya fuqara, tidak ada yang merasa hebat satu dengan yang lainnya. Kita lihat sini, fa yunadihi bis-sauti yasma'uhu man ba'da wa yasma'u man qaruba. Kemudian dipanggillah mereka dengan suara yang didengar orang yang dekat dan orang yang jauh. Yang dekat jauh dengar semuanya. Anal malik dayyan, la yanbaghi ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa ahadun min ahli al-jannah an yatlubahu bimadlamatin hatta latmah. Artinya tidak selayan. Jadi ada suara panggilan mengatakan, aku ada penguasa semuanya. Penguasa zat yang perkasa, tidak ada seorang pun yang layak dari penduduk neraka untuk masuk ke neraka, tidak pula penduduk surga masuk ke surga. Barakallahu fik, sampai barakallahu fik ditegakkan keadilan. Paham ya? Lihat, sampai ditegakkan keadilan, bahkan disebabkan satu kezaliman aja itu dituntaskan setuntas-tuntas sampai latomah pukulan. Hatta latomah sampai pukulan. Jadi pukulan aja dikisos nanti. Kenapa mukul? Kenapa? Alasannya apa? Qala qulna, kemudian beliau berkata, jadi di dalam riwayat ini walaupun di awal permulaan ragu Hammam tadi, tapi semuanya riwayat-riwayat yang ada itu hampir mirip semua maknanya. Paham ya? Qulna, kami mengatakan badannya kaifa wa inna mana'tillah azza wa jalla hufatan wa tadkhula qala bil hasanati was sayyi'at. Ada yang bertanya lagi, bagaimana ini?
Nah, bukankah kita nanti datang dari Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri? Terus bagaimana? Qala, dengan kebaikan dan keburukan. Enggak apa amalan. Amal kebaikan keburukan enggak apa kan? Nanti dipertimbangkan di barakallahu fiik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dituntaskan semuanya. Baik buruknya nampak semuanya nanti. Hanya saja kenapa disebutkan di sini hufatan ulad khullah? Maksudnya harta benda dulu dunia itu enggak ada manfaat sama sekali di sana nanti. Dalam artian secara umum enggak bisa menolong gitu loh. Telanjang, yang bisa hanya hasanat ini kalau kebaikan. Sayyi'at berbahaya. Itu aja. Membawa hasanat atau sayyi'at. Nah, kisahnya udah kita lewati ya. Intinya di hari tersebut hari yang sangat mengerikan, dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut, kelihatan dunianya untung, amalan sholat dia punya, amalan haji dia punya, zakat dia punya, amalan sholat juga dia punya, puasa juga punya, tapi amalan-amalan nanti kenapa dikatakan bangkrut? Barakallahu fiik, akan diberikan semuanya kepada orang yang pernah dia zalimi. Paham ya? Bahkan sampai habis kebaikannya, kemudian kejelekan orang yang zalim tadi. Kejelekan orang yang terzalimi tadi. Setelah ditukar kebaikan orang berbuat zalim tadi itu, nanti dia masih dapatkan apa? Dibebankan kepadanya dosa-dosa yang lain, yang akhirnya dia dicampak dalam neraka waliyadzubillah. Paham ya? Seperti itu. Jadi memang dituntaskan dengan sebenarnya keadilan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kambing yang bertanduk pun ditanya tentang kenapa dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk. Bayangkan, menunjukkan ditegakkan keadilan setuntas-tuntasnya dari kiamat kelak. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kemudian kisah ini juga menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di hari kiamat kelak yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya bukanlah harta, wala jabatan, wala wanita, wala yang lainnya, tapi hanya amalan saleh. Dengan amalan saleh yang pernah kita tanam dunia ini, nanti di sana kita akan manennya. Man yazra yahsud, man sabata nabata. Barang siapa yang dia pernah menanam di dunia, dia akan manennya. Dan barang siapa yang kokoh di dunia dengan amalan saleh, nanti akan tumbuh di akhirat dengan kebaikan. Kemudian juga barakallahu fi al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan baik, balasan juga baik, dan jika amalan jelek, balasan juga jelek. Kemudian juga di sini kita lihat kisah yang disebutkan oleh beliau ini, bahwasanya nanti di hari kiamat itu tidak ada yang satu sama yang lainnya saling sombong. Kamu anak orang miskin, kamu anak orang kaya, saling bangga-bangga dengan jabatan, dengan profesi, dengan pekerjaan, enggak ada. Semuanya telanjang, semuanya sendiri-sendiri, semuanya tanpa beralas kaki. Bayangkan itu, tanpa berkhitan. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan ulangi kembali nanti, dan kami akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil barakallahu fiik, tidak perlu banyak. Yang penting kita dapatkan faedah di sini. Kisahnya siapa tadi? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, rihlah, pergi jauh, perjalanan sebulan, kendaraannya pun hanya onta, itu dalam rangka mencari satu hadis yang ada pada sahabat yang mulia Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.